welcome back to my YouTube channel Risna Terika with me Risna. Everybody, di video kali ini saya akan membuat video terkait dengan pertanyaan-pertanyaan yang everybody tanyakan. So, ada beberapa yang sudah saya kumpulkan pertanyaannya dari yang lalu-lalu ya. Nanti insya Allah ke depannya juga mungkin saya akan membuat beberapa video terkait dengan pembahasan mengenai pertanyaan-pertanyaan everybody sekalian. Saya pribadi di video kali ini itu saya akan menjawab pertanyaan singkat-singkat saja ya. Kalau sebelumnya biasanya 2 pertanyaan saya bahas dalam satu video karena saya rasa membutuhkan penjelasan yang cukup panjang lebar. Di video kali ini pribadi saya menjawabnya itu singkat-singkat karena memang pertanyaan ini hanya membutuhkan jawaban yang singkat-singkat begitu pribadi. So, terkait dengan pertanyaan ini kurang lebih pertanyaannya itu berkisar atau berputar mengenai studi S2 di IPB. So, bagi teman-teman yang mungkin pertanyaannya ada di sini. Saya pribadi, jadi di video kali ini kurang lebih kayak Q&A ya, question and answer. Saya pribadi, pertanyaan pertama yang everybody ajukan, yang ingin saya jawab adalah, Kak, jika IPK sudah mencapai 3,0, apakah untuk mendaftar pascasarjana IPB masih perlu tes TPA? Jadi pribadi saya di sini menjawab berdasarkan pengalaman ya sebelumnya waktu masih saya dulu. Jadi berdasarkan pengalaman saya waktu saya tes masuk untuk menjadi mahasiswa pascasarjana IPB. Jadi IP saya juga kurang lebih 3,0, lebihnya sedikit sekali. Jadi berdasarkan pengalaman kemarin itu tidak perlu. Dan juga bisa dilihat juga di websitenya yang membahas tentang prasyarat untuk mendaftar pascasarjana IPB itu kalau di IPK 3,0 itu tidak memerlukan TPA seperti itu. Jadi berkorelasi dengan pengalaman saya sebelumnya. Di sebelumnya saya tidak memiliki TPA waktu tes di pascasarjana IPB seperti itu ya. Kemudian berikutnya adalah pertanyaannya, jika tidak lulus pelajaran tes, apa bisa menggunakan sertifikat TOEFL lainnya? Jadi sebenarnya terkait dengan pertanyaan ini sudah banyak sekali ditanyakan, tetapi ya udah saya jawab saja pribadi karena entah kenapa walaupun saya sudah menjawabnya berulang-ulang kali di beberapa video, tetapi tetap saja ditanyakan. Akan terkait dengan pertanyaan ini, apakah ketika kita tidak lulus pelajaran tes kita bisa mengklaim menggunakan sertifikat TOEFL lain? Ya, bisa pribadi selama sertifikat TOEFL yang Anda miliki itu merupakan sertifikat TOEFL yang diakui atau memiliki izin kementerian seperti itu ya. Jadi jika sertifikatnya Anda atau TOEFL-nya Anda tesnya itu di lembaga yang diakui, maka bisa kita gunakan untuk mengklaim nilai bahasa Inggris. Jadi kita melakukan pelajaran tes itu supaya mendapatkan nilai bahasa Inggris. Tetapi lagi-lagi saya jelaskan ya, kalau misalnya Anda sekalian tidak lulus pelajaran tes, kemudian juga tidak memiliki TOEFL, it's okay. Masih ada mata kuliah bahasa Inggris, Anda bisa programkan kalau misalnya nilainya Anda di atas 450, berarti Anda hanya perlu memprogram misalnya kelas A saja. Kalau misalnya di bawah itu hanya perlu memprogram 2 semester A dan B. Jadi kalau misalnya Anda memang benar-benar tidak lulus pelajaran tes ini pribadi, Anda bisa program kembali di mana kuliahnya itu 2 semester. Ada kelas A dan juga kelas B, tapi kelas A dan B ini tidak boleh diambil dalam satu waktu, dalam satu semester. Misalnya Anda menjalani kelas B dulu, kemudian setelah lulus kelas B maka kelas A. Anda tidak bisa misalnya Anda ngambil kelas B, nggak usah lagi ngambil kelas A, tidak bisa. Anda harus ngambil kelas B dan ngambil kelas A. Tapi kalau misalnya nilai Anda hanya perlu kuliah untuk kelas A, berarti Anda hanya kuliah kelas A seperti itu pribadi, nggak perlu kuliah kelas B, langsung kelas A seperti itu. Jadi kurang lebih seperti itu. Kemudian berikutnya terkait dengan pertanyaannya adalah, Kak, format surat penghasilan minta ke desa atau format dari IPB? Jadi berdasarkan pengalaman saya yang lalu, saya itu untuk format penghasilan ini saya ngambilnya di internet ya pribadi. Kemudian saya minta tanda tangan ke ketua RW dan ketua RT. Selanjutnya saya upload
eh, berkasnya terkait dengan surat penghasilan ini. Jadi nggak ada diambil dari format dari IPB, nggak ada juga di desa. Jadi saya cari sendiri gitu di internet, ngebuat sendiri seperti itu. Tapi kan jelas gitu tanda tangan dari ketua RT dan juga ketua RW di daerah. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah, kalau misalnya prodi S1 belum terakreditasi, apa boleh mendaftar di IPB? Oke, everybody. Prodi S1 belum terakreditasi. Jadi terkait dengan pertanyaan ini, sebenarnya saya tidak memiliki jawaban yang tepat kalau terkait dengan prodi yang terakreditasi ini. Seperti itu, everybody. Tapi saya akan coba cari tahu ya. Insya Allah kalau saya sudah dapat jawabannya, saya tanya juga teman-teman apakah jurusannya misalnya belum memiliki akreditasi bisa masuk ke pasca sarjana IPB atau bagaimana. Yang pastinya berdasarkan yang saya lihat atau yang saya baca di peraturan penerimaan pasca sarjana itu tidak menerima dari D4. Kurang lebih seperti itu yang saya baca di yang lalu ya, kalau saya tidak salah. Tapi kalau misalnya jurusan tidak terakreditasi, saya juga kurang tahu ya, pribadi. Nanti saya tanyakan dulu ya. Saya bertanya dulu, cari info dulu. Silakan ditunggu. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah, apakah akreditasi prodi S1 itu mempengaruhi? Ya, kurang lebih sama ya dengan pertanyaan di atas. Tapi pastinya mempengaruhi ya, pribadi. Prodi S1, jurusan pada saat kita S1 itu juga mempengaruhi. Pengaruhnya di mana? Kalau misalnya sebutlah kita ngambil jurusan di sini kan MIPA-nya murni ya, MIPA murni. Kalau misalnya Anda sebelumnya studinya itu di MIPA pendidikan misalnya, kan ada juga MIPA pendidikan, pendidikan biologi, pendidikan fisika. Pada umumnya kalau kita misalnya dari MIPA murni, MIPA pendidikan misalnya ke MIPA murninya, biasanya kita statusnya kalau masuk ke sini itu percobaan. Jadi percobaan itu pribadi, kalau misalnya IPK kita tidak cukup 3,0, maka kita kena DO. Seperti itu. Tapi kalau pun Anda statusnya bukan percobaan, misalnya semester pertama IPK-nya tidak sampai 3,0, kemudian semester kedua IPK-nya juga tidak sampai 3,0, maka Anda juga tetap kena DO atau pindah jurusan lain, seperti itu. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah, berapa orang dalam satu kelas? Terkait dengan berapa orang dalam satu kelas itu tergantung mahasiswa yang ingin masuk di departemen yang Anda tuju. Biasanya di sini itu di kelas saya ya, dulu kami kurang lebih itu 18 orang satu kelas, jadi cukup banyak. Sementara di departemen sebelah itu satu kelas hanya 4 orang. Ada juga di departemen sebelah satu kelasnya hanya 3 orang atau 2 orang. Jadi untuk pasca sarjana S2 itu cukup sedikit jika dibandingkan dengan studi sebelumnya ya. Hanya prodi-prodi tertentu yang sampai 20 orang. Ada juga sih yang sampai lebih dari 20 orang. Tapi pada umumnya itu jumlahnya sedikit. Seperti itu pribadi. Apalagi misalnya S3 itu. Biasanya S3 paling 2, 3, 4 seperti itu. Tidak terlalu banyak. Kemudian berikutnya pertanyaannya adalah, semester berapa kita boleh melakukan publikasi jurnal? Terkait dengan publikasi jurnal ini, semester berapapun Anda boleh melakukan publikasi jurnal. Tidak sih, semester ya setelah Anda melakukan penelitian ya pribadi. Kalau Anda sudah punya hasil penelitian dan hasil Anda sudah bisa digunakan untuk publikasi, maka Anda bisa melakukan publikasi. Seperti itu biasanya sih. Kalau misalnya Anda masuk mulai semester 1 penelitian, semester 2 Anda sudah punya hasil ya, Anda sudah boleh melakukan publikasi. Jadi terkait dengan publikasi ini pribadi, syarat semesternya benarnya tidak ada. Selama Anda memiliki data untuk melakukan publikasi, ini Anda boleh publikasi. Begitu ya setahu saya, seperti itu. Tapi umumnya sih kalau semester 1 belum, karena kita masih kuliah, belum melakukan penelitian. Jadi pada umumnya yang biasanya melakukan publikasi itu adalah semester 3
atau semester 2 akhir dan juga semester 4 dan juga semester lebih dari itu, yang pastinya syaratnya adalah Anda sudah melakukan penelitian dan Anda sudah punya hasil penelitian. Jadi Anda mau publikasi apa kalau Anda tidak memiliki hasil penelitian, seperti itu ya. Kemudian berikutnya adalah kita mulai praktikum semester berapa? Jadi praktikumnya itu sejak semester pertama Anda sudah melakukan praktikum pribadi. Kemudian pertanyaan minggu keberapa? Biasanya minggu kedua sudah mulailah kita praktikum. Jadi praktikumnya itu cukup banyak ya. Tergantung dari departemen yang Anda pilih ya. Ada departemen yang haruskan ada praktikum, ada juga departemen yang tidak seperti itu. Tapi umumnya kalau departemen-departemen yang background MIPA gitu kan pasti ada praktikumnya seperti itu, dan dimulainya semester pertama sudah dimulai. Berhubung S2 kan kuliahnya paling banyak 3 semester ya, 2 semester lah praktikumnya, selebihnya kan Anda mengerjakan penelitian Anda sendiri. Kemudian pertanyaan berikutnya, gimana cara cepat menyelesaikan penelitian? Oke, pribadi, terkait dengan bagaimana caranya agar kita cepat menyelesaikan penelitian, itu tergantung dari penelitian kita pribadi dan juga tergantung dari diri kita. Kalau misalnya penelitiannya kita memang cukup mudah, berarti dan juga waktu yang digunakan cukup short atau tidak terlalu banyak, maka itu tergantung dari diri kita. Berarti kalau misalnya kita rajin ya cepat, tapi kalau misalnya penelitian Anda membutuhkan waktu yang cukup lama, metode yang Anda gunakan membutuhkan waktu misalnya berbulan-bulan baru kelar, maka tentunya itu akan memakan waktu banyak. Dan tergantung bagaimana caranya Anda rajin, temukan judul-judul penelitian, tema penelitian yang hanya membutuhkan waktu yang singkat. Jangan mencari tema penelitian yang waktunya cukup panjang untuk pengerjaannya pribadi, seperti itu. So itulah beberapa pertanyaan yang everybody sekalian, kurang lebih berapa tadi ya, 10 kah? Atau berapa, saya lupa everybody. Mudah-mudahan menjawab pertanyaan dari everybody sekalian ya, dan juga mudah-mudahan bermanfaat bagi everybody sekalian. Oh everybody, banyak sekali teman-teman itu yang bertanya terkait dengan hal-hal yang saya buat di akun YouTube saya. Mereka email saya. Saya pribadi, harapan saya Anda kalau bertanya supaya cepat dijawab, komentar saja atau tidak DM saya di Instagram. Instagram saya itu sama namanya dengan YouTube saya. Instagram saya ada 2, tapi yang aktif itu yang profil baju merah ya pribadi. Kalau misalnya Anda email saya, itu mungkin Anda emosi sendiri karena saya jarang buka email dan saya udah lama banget gitu baru bisa ngebukanya. Ada hal-hal yang saya ingin lihat saja di email baru saya buka, bukan anytime gitu. Jadi kalau misalnya Anda mau bertanya tentang beberapa hal ke saya, ada baiknya Anda komentar saja di YouTube atau langsung DM saja saya di Instagram, karena saya cukup aktif di Instagram dibanding email. Saya kalau buka email itu paling 1 kali sebulan, seperti itu ya. Jadi supaya memudahkan komunikasi kita seperti itu, maka Anda hubungi saja saya lewat komentar di YouTube ataupun di Instagram, seperti itu ya pribadi. Jangan email saya karena pasti saya slow respon di sana. So begitulah kira-kira. Thanks guys you have watched my video. Meet again in the next video and bye bye.